Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 akan menjelaskan materi filsafat umum yang berjudul konsep aksiologi pada estetika. Saya Cindy Anastasia Prahesti dengan NIM 126211202043 dan rekan saya Imro'atul Hasanah dengan NIM 1262112010007. Pengertian estetika. Secara etimologi, estetika berasal dari bahasa Yunani yaitu aesthetikos yang berarti keindahan, sensitivitas, kesadaran yang berkaitan dengan persepsi sensorik, yang mana merupakan turunan dari aisthenomai yang berarti saya melihat, meraba, dan merasakan. Sedangkan secara terminologi, estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang keindahan. Estetika merupakan ilmu yang membahas keindahan, bisa terbentuk dan dapat merasakannya. Estetika disebut juga dengan istilah filsafat sebagai keindahan. Immanuel Kant meninjau keindahan dari dua segi, yaitu yang pertama subjektif, yaitu keindahan adalah sesuatu yang tanpa direnungkan dan tanpa sangkut paut dengan kegunaan praktis, tetapi mendatangkan rasa senang pada si penghayat. Yang kedua yaitu objektif. Keindahan adalah keserasian dari suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya, sejauh proses ini tidak ditinjau dari segi gunanya. Masalah yang indah, yaitu makna yang dikandung oleh sejumlah istilah-istilah pokok. Yang pertama, segi-segi estetika. Keindahan dalam epistemologi bersangkutan dengan teori mengenai kebaikan ditinjau dari segi kesusilaan. Istilah aksiologi dipakai untuk memberikan batasan pengertian terhadap penyelidikan mengenai kebaikan pada umumnya. Sedangkan bagi penyelidikan mengenai hakikat keindahan dinamakan estetika. Yang kedua, seni dan keindahan. Seni tidak semata-mata berusaha menyatakan keindahan. Keindahan memang mungkin merupakan salah satu hal yang hendak dinyatakan oleh seni. Agaknya ada sejumlah prinsip tertentu yang apabila diterapkan secara berhasil akan menghasilkan karya seni. Hasil-hasil ciptaan seni didasarkan atas prinsip-prinsip yang dapat dikelompokkan sebagai rekayasa, pola, bentuk, dan sebagainya. Yang ketiga, unsur manusiawi. Bersangkut paut dengan karya seni baik sebagai hasil pengungkapan nilai maupun sebagai hasil pengungkapan perasaan. Ini ada dua faktor manusiawi yang menonjol. Di samping itu, tentu terdapat pula manusia merenungkan sebuah karya seni. Yang keempat, predikat keindahan. Definisi keindahan sangatlah sulit. Berbuat demikian berarti menutupi sejumlah besar kesulitan. Dalam pernyataan-pernyataan berikut mengarah kepada penyusunan teori estetika. Yang kelima, keindahan lukisan. Dalam sebuah lukisan dikatakan indah jika suatu lukisan itu menunjukkan keindahan dalam lukisannya. Dalam lukisan tersebut menunjukkan adanya raut muka dan lukisannya tampak jelas. Yang keenam, makna dan keindahan. Berbicara keindahan dalam arti kata yang sebenarnya, perlu dikatakan pula sesuatu yang bersangkutan dengan isi atau makna yang dikandungnya. Contoh, wanita yang cantik. Yang dinamakan cantik di sini hanyalah sekedar menyenangkan mata, sedangkan indah meliputi banyak hal. Selanjutnya, seni sebagai hasil kegiatan intuisi serta pengungkapan perasaan. Yang pertama, sebuah penyelesaian idealis. Seorang idealis mengutamakan jiwa serta kegiatan-kegiatannya sebagai dasar segenap kenyataan. Sebagai akibatnya, pendekatan secara idealistis mengenai estetika tentunya juga didasarkan atas pandangan yang demikian itu. Yang kedua, pengetahuan yang bersifat intuitif serta perasaan. Seni merupakan pengetahuan, artinya sesungguhnya seni ialah hasil kegiatan intuisi yang menyangkut pula perasaan. Seni menyangkut pula perasaan karena seni bukanlah sekedar kegiatan menghasilkan citra, melainkan suatu kesatuan yang dihayati oleh perasaan. Keindahan sebagai rasa yang dapat diobjektivasikan. 1. Keindahan tergantung pada pencerahan. Sebenarnya, keindahan bukanlah merupakan suatu kualitas objek, melainkan sesuatu yang senantiasa bersangkutan dengan perasaan. Sesungguhnya, suatu objek dipandang mempunyai sifat-sifat sebagai kualitas-kualitas segenap kesan yang diperoleh darinya. Yang kedua, keindahan bersangkutan dengan rasa nikmat.
Terdapat banyak rasa nikmat yang tidak merupakan bagian dari citra kita mengenai suatu objek. Dan untuk membedakan antara rasa nikmat yang merupakan bagian dari citra kita mengenai suatu objek yang bukan, maka digunakan kata keindahan. Contohnya, Anda bangun pagi-pagi, matahari memancarkan sinarnya, dan mengalami rasa nikmat. Meskipun sesungguhnya pagi itu tidak indah, namun Anda mengalaminya dengan perasaan nikmat. Selanjutnya, keindahan sebagai objek tangkapan akali. Yang pertama, keindahan menimbulkan kesenangan pada akal, tidak mengingkari peranan yang dipunyai oleh alat-alat indrawi karena akal menangkap sesuatu sekedar dengan jalan melakukan abstraksi dan analisa. Yang kedua, akal tercermin dalam keindahan. Akal merasa senang dengan sesuatu yang indah, karena di dalam sesuatu yang indah, ia menemukan kembali dirinya, mengenal dirinya kembali, dan berhubungan dengan pancarannya sendiri. Ciri-ciri khas yang harus dipunyai oleh suatu objek agar dapat dikatakan indah dapat ditemukan dengan jalan memperhatikan apa yang diutamakan oleh akal. Yang terakhir adalah seni sebagai pengalaman. Seni sangat dekat hubungannya dengan pengalaman. Manusia hidup berinteraksi dengan alam lingkungannya, termasuk dengan benda seni buatan manusia itu sendiri. Pengalaman seni adalah pengalaman yang dialami oleh penikmat seni atau penanggap seni. Seperti pengalaman sehari-hari, maka pengalaman seni juga merupakan suatu pengalaman utuh yang melibatkan perasaan, pikiran, penderitaan, dan berbagai intuisi manusia. Hanya saja, pengalaman seni berlangsung dalam kualitas pengalaman tertentu yang kadang-kadang tidak sama dengan pengalaman sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.